Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Syahra dengan NIM 230404502012 dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun materi yang saya ambil yaitu masalah-masalah belajar. Pengertian kesulitan belajar. Dalam kegiatan belajar, peserta didik ada kalanya mendapatkan perubahan tingkah laku secara optimal sesuai dengan sasaran belajar. Ada kalanya pula mengalami hambatan atau kesulitan sehingga tidak mencapai kesuksesan dalam belajar. Oleh karena itu, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membutuhkan bimbingan agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan pemberian bimbingan belajar bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut merupakan proses bantuan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan penguasaan terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Adapun karakteristik belajar peserta didik. Yang pertama yaitu cepat dalam belajar. Peserta didik yang tergolong cepat dalam belajar pada umumnya dapat menyelesaikan kegiatan belajar dalam waktu yang lebih cepat daripada yang diperlukan. Pada umumnya mereka memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Masalahnya, mereka mengalami kesulitan dalam penyelesaian belajar karena pada umumnya kegiatan belajar di sekolah menggunakan ukuran rata-rata. Salah satu usaha untuk membantu mereka dengan menempatkan dalam kelompok khusus atau diberi tugas-tugas tambahan. Adapun yang kedua yaitu lambat dalam belajar. Peserta didik dibutuhkan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan untuk peserta didik yang tergolong normal. Akibatnya, peserta didik golongan ini sering ketinggalan dalam belajar dan ini pula sebagai salah satu sebab tinggal kelas. Dari segi kecerdasan, pada umumnya mereka memiliki taraf intelijensi di bawah rata-rata. Mereka memerlukan perhatian khusus dan pemberian pelajaran tambahan atau perbaikan. Adapun yang ketiga yaitu peserta didik kreatif. Pada umumnya menunjukkan kreativitas dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya dalam melukis, menggambar, olahraga, organisasi, kesenian, dan sebagainya. Mereka selalu ingin memecahkan persoalan, berani menanggung resiko, kadang-kadang destruktif di samping konstruktif, lebih senang bekerja sendiri dan percaya pada diri sendiri. Adapun yang keempat yaitu peserta didik gagal atau putus sekolah. Peserta didik tidak berhasil menyelesaikan studinya atau gagal dalam kegiatan belajarnya. Sebab kegagalan antara lain terletak pada diri sendiri dan juga sebab-sebab lain seperti kurikulum, metode belajar, lingkungan masyarakat, atau keluarga. Adapun yang kelima yaitu peserta didik berprestasi kurang. Mereka memiliki intelijensi tergolong tinggi, namun prestasi belajar yang dicapainya tergolong rendah. Gejala ini timbul berkaitan dengan aspek motivasi, minat, sikap, dan kebiasaan belajar, ciri-ciri kepribadian tertentu, dan pola-pola pengasuhan orang tua. Adapun gejala kesulitan belajar, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan dalam belajar. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar dalam belajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, tersisihkan, tidak mau kerjasama, dan sebagainya. Kriteria kesulitan belajar yaitu ada beberapa. Yang pertama,
tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Mereka yang tidak dapat mencapai tujuan pendidikan karena mendapat hambatan dalam mencapainya, diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, yaitu kedudukan dalam kelompok. Kedudukan dalam kelompoknya atau di kelas merupakan ukuran dalam pencapaian hasil belajar. Secara statistik, mereka yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar adalah mereka yang menduduki tingkat terakhir dalam kelompoknya. Teknik lain yaitu dengan membandingkan peserta didik dengan prestasi rata-rata kelompoknya, yaitu mereka yang memperoleh nilai di bawah rata-rata dan nilai rata-rata kelas diduga mengalami kesulitan belajar. Dan yang ketiga yaitu perbandingan antara potensi dan prestasi. Prestasi belajar yang dicapai peserta didik bergantung dari tingkat potensinya, baik kecerdasan maupun bakat. Peserta didik yang berpotensi tinggi, demikian pula sebaliknya. Kesulitan belajar terjadi jika ada perbedaan yang besar antara potensi yang dimiliki peserta didik dengan prestasi belajar yang dicapai. Yang keempat yaitu tingkah laku. Peserta didik yang berhasil dalam belajar akan menunjukkan pola tingkah laku tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukkan pola tingkah laku yang menyimpang. Sikap acuh tak acuh, menentang, menyendiri, melalaikan tugas, sering bolos, mendusta, menentang, kurang motivasi, penggunaan emosional, dan sebagainya. Jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar yaitu ada beberapa. Yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, kecepatan belajar, yaitu peserta didik yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat belajar, yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dikembangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurangnya motivasi, yaitu peserta didik kurang bersemangat belajar dan mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi peserta didik yang kegiatan belajarnya antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sering tidak sekolah, yaitu peserta didik yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajar. Selain yang dikemukakan di atas, jenis-jenis kesulitan belajar yaitu yang pertama, learning disorder atau gangguan belajar. Suatu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Yang kedua, ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Suatu kesulitan belajar yang mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak menunjukkan gangguannya. Yang keempat yaitu underbehavior atau kesulitan yang mengacu kepada peserta didik yang memiliki tingkat potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner adalah mereka yang mengalami keterlambatan dalam memahami pelajaran atau lambat belajar. Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.